Nama saya Jo Haryono, dari Gereja GPIB Sebaot Bogor. Dalam gereja saya menjabat sebagai penatua dan ketua 1 pelaksana harian Majelis Jemaat. Latar belakang dari gereja ini sebetulnya tidak kami kuasai persis karena gereja ini dibangun pada tahun 1920, tepatnya 30 Januari tahun 1920, jadi sudah kurang lebih 103 tahun. Tapi barangkali sebagaimana pemerintah Belanda datang ke Indonesia, selain untuk berdagang, juga pada dasarnya melaksanakan penginjilan, sending zaman bahasa dahulu ya. Jadi mungkin dengan tujuan itu gereja ini dibangun di Kota Bogor. Sebaot itu berarti pasukan Allah. Jadi mungkin itu salah satu pemberian nama. Di sini diharapkan muncul pasukan-pasukan Allah yang nanti dapat menyebarkan kabar baik di tengah-tengah kehidupan ini. Pertama, gereja ini dipimpin oleh para pendeta dari negeri Belanda ya, orang-orang Belanda. Tapi dengan perkembangan pertumbuhan gereja ini, kemudian beralih kepada pendeta-pendeta yang asli orang Indonesia. Dan ketika pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 dimandirikan menjadi bagian dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, maka di situ pendeta-pendeta GPIB mulai memimpin kehidupan bergereja di Sebaot ini. Gereja GPIB Sebaot menyadari kehadirannya untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Kristus melalui misi untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi dan damai sejahtera Allah bagi segenap ciptaannya. Oleh karenanya, visi GPIB adalah GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan dengan visi itu, GPIB mempunyai misi menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu misi yang kedua, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Dan misi yang ketiga, GPIB ingin menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Itu 3 misi dari GPIB. Ya, pemerintah menetapkan Gedung Gereja Sebaot Bogor menjadi cagar budaya nasional pada tahun 2007. Ya, ada satu prasasti peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja ini pada tanggal 30 Januari 1920.
GPIB ada empat gereja yang akan dicanangkan menjadi gereja ramah anak. Pencanangannya nanti tanggal 23 Juli tahun 2023 ini. Pembangunan gereja belum ada, tapi berhubung usia gedung gereja yang sudah 103 tahun, kami merencanakan untuk melakukan renovasi, restorasi barangkali ya, sebagai gedung cagar budaya gitu. Kami akan membentuk tim, jadi nanti kami akan menggalang berbagai sumber daya yang ada, baik di lingkungan di dalam GPIB Sebaot Bogor maupun di lingkungan GPIB, bahkan dari lingkungan luar. Kita akan menghimpun semua sumber daya yang ada. Ada beberapa hal yang kita berikan khusus buat anak-anak, yaitu pelaksanaan pelayanan ibadah hari Minggu bagi anak-anak dan remaja. Dan di lingkungan gedung gereja ini kita juga sudah membangun satu tempat untuk pendidikan anak usia dini. Dan saat ini juga mempunyai jumlah murid yang cukup banyak. Nama saya Penatua Japer Situmorang sebagai Ketua 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Konsep bangunan GPIB Sebaot Bogor yang bahasa Belandanya Henekart, yaitu gereja ayam, karena di mana pada menara bagian atas ada gambar ayam. Begitulah julukan yang disebut oleh warga masyarakat Bogor terhadap gereja Sebaot Bogor. Yang mana gereja ini berbatasan di sebelah timur langsung dengan Istana Kepresidenan Bogor dan di sebelah selatan dengan Kebun Raya Bogor. Bentuk bangunan gereja yang ada di Sebaot ini 4 persegi panjang, ya, 4 persegi panjang. Dengan panjangnya, dengan luas total bangunan kurang lebih 850 meter kuadrat dan luas tanah 5.154 meter kuadrat. Hiasan ayam atau patung ayam ini barangkali beranjak dari perkataan Yesus kepada Petrus, ya, pada saat Yesus mau disalibkan. Itu kemungkinan besar konsepnya. Perawatan secara rutin, ya, di sini ada cleaning service, ya. Akan tetapi kita juga sebagai jemaat, khususnya Germasa ini yang menangani gereja, masyarakat dan agama-agama, kita melaksanakan perawatan secara rutin setiap hari Jumat. Khusus Germasa, pada waktu-waktu tertentu seluruh jemaat juga ambil bagian untuk perawatan baik di dalam maupun di luar atau halaman atau taman gereja. Hanya yang menjadi masalah
kalau kita sudah dihadapkan dengan perawatan di atas, ini kan cukup tinggi, ya. Untuk cabut gulma yang ada di gereja itu ada kendala, harus pinjam alat dari pemadam kebakaran, ya. Jadi artinya, kalaupun kita siap untuk bekerja, tidak mungkin bisa sebulan sekali, itu kendalanya. Nah, jadi perawatan terutama khusus kita meneliti atau mencari titik-titik yang bocor untuk mencegah supaya tidak menjadi lebih besar gitu. Benda-benda yang ada di gereja ini, yang di paling depan itu adalah mimbar utama. Baru ini mimbar kecil, bangku-bangku presbiter juga pada saat pelayanan. Yang paling depan adalah mimbar utama, terus ada mimbar kecil, baru ada perangkat perjamuan kudus, baru bangku-bangku ini, ya, baru lonceng gereja. Itu kira-kira benda-benda yang ada, termasuk juga organ, ya. Perubahan pada renovasi tahun 1985, dulu awalnya gereja ini tidak pakai keramik, ya, tidak pakai keramik di temboknya. Terus pada tahun 1985 itu pakai keramik, ya. Lantas perubahan di menara yang dulu ada jam itu, ada jam, sekarang sudah tidak ada. Mungkin perubahan yang signifikan hanya itu, Kak. Nama saya Pendeta Dr. Margi Ivone Ririhena Dewana. Ya, di GPIB, struktur kepemimpinannya berangkat dari pemahaman presbiterial sinodal. Jadi para presbiter yang melayani bersama, sunhodos, berjalan bersama. Sehingga bersama-sama seluruh pengurus yang ada mengambil keputusan-keputusan penting dalam gereja yang dilakukan dalam sidang majelis jemaat. Tentu saja dalam kepengurusan pemimpin gereja di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di mana jemaat Sebaut itu ada di dalamnya, periodenya adalah 5 tahunan. Ada 6 bidang pelayanan, ya, yang pertama adalah teologi dan persidangan gerejawi, yang kedua adalah bidang pelayanan dan kesaksian, dan yang ketiga adalah bidang pelayanan gereja masyarakat dan agama-agama. Kemudian yang keempat adalah bidang pelayanan kategorial dan PPSDI, ya, pengembangan sumber daya insani. Yang kelima adalah PEG, pengembangan ekonomi gereja, dan yang terakhir adalah Inforkom, Litbang. Ya.
6 bidang itu berjalan setiap waktu. Artinya berjalan sesuai dengan program-program yang ada. Jadi di setiap hari atau setiap minggu atau bahkan setiap bulan ada saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara rutin, non-rutin maupun proyek yang dilakukan dalam gereja. Kalau untuk gedung gereja Sebaut itu ibadah dilakukan selama berlangsung 3 kali jam ibadah. Ya, jam 6 pagi, kemudian jam 9 pagi, dan setelah itu adalah jam 17.00. Jemaat GPIB Sebaut Bogor, tepatnya gedung gereja ini sendiri sudah ada 103 tahun ya berdirinya. Jadi cukup lama ya, dan tentu saja karena wilayah Bogor adalah wilayah di mana banyak sekali saat ini berdiri perumahan-perumahan ya, menjadi kota pendukung ibu kota negara, maka ada banyak yang berpindah atau bermutasi ke wilayah Bogor, sehingga tentu perkembangan jumlah warga jemaat itu setiap waktu bertambah. Ya, kalaupun ada yang berkurang itu lebih sifatnya karena perpindahan tugas dan hal lain, gitu ya. Kalau latar belakang sangat heterogen, jadi jemaat ini multikultur dari berbagai latar belakang budaya, kultur, tidak ada yang mendominasi dalam arti semua suku ada di Sebaut Bogor. Kemudian latar belakang sosial juga seperti itu, gitu. Dengan berbagai latar belakang yang ada itu justru kami lihat sebagai kekayaan jemaat ini. Komunitas yang dimaksud kalau itu adalah kategori-kategori tentu saja ada. Jadi ada ibadah untuk kaum ibu, ada ibadah untuk kaum anak, gitu ya. Juga bagi kaum bapak, lansia, dan seterusnya. Ada komunitas-komunitas yang secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tetapi dalam seluruh konteks kami juga mengembangkan yang disebut gereja ramah anak di tengah-tengah jemaat Sebaut, di mana seluruh stakeholder yang ada, seluruh kategori yang ada menjadi bagian dari gereja yang mengembangkan semangat ramah anak. Hambatan yang paling terasa adalah luasnya wilayah pelayanan. Artinya jemaat Sebaut itu warganya ada di kota Madya Bogor maupun di kota kabupaten. Luasnya wilayah pelayanan sebenarnya juga adalah kekuatan ladang pelayanan yang luas, yang semakin potensi untuk mengembangkan karya pelayanan di berbagai tempat. Tetapi di sisi yang lain, karena luas juga memang itu menjadi tantangan tersendiri yang perlu dikembangkan atau disikapi. Tetapi pembagian sektor-sektor, kami punya 30 sektor pelayanan ya, dari 1.525 jemaat kepala keluarga yang terdaftar dalam jemaat ini ya. Nah, itu kemudian dibagi menjadi sektor-sektor, 30 sektor pelayanan. Di tengah-tengah kondisi COVID, hampir semua lembaga keumatan itu memberi respons yang positif dalam pengertian bahwa kita perlu untuk membatasi diri dalam mengambil kegiatan-kegiatan yang membuat kerumunan. Dan itu juga dilakukan di jemaat GPIB Sebaut Bogor. Karena itu ibadah-ibadah dilakukan secara online ya, sekian lama, bertahun. Setelah itu kemudian ketika COVID mulai melandai, kemudian dilaksanakan ibadah secara hybrid, ya sampai saat ini pun masih hybrid, tetapi warga jemaat sudah hadir bersama, kecuali mereka yang komorbid atau mereka yang tidak berkesempatan atau tidak
memiliki kendala-kendala tertentu untuk datang di gedung gereja. Kalau bicara toleransi, maka Jemaat GPIB Zebaot Bogor sejak awal berdiri menyadari bahwa jemaat ini hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Multikulturalisme adalah given, sesuatu yang terberi dalam kehidupan bersama di konteks Indonesia. Karena itu dalam kesadaran itu kita selalu bekerja sama dengan semua lembaga keumatan. Toleransi berlangsung dengan sangat baik. Contohnya ketika bulan Ramadan, ya kami melakukan buka puasa bersama di sekitar di gedung Serbaguna, di mana semua lintas agama begitu hadir dan bersama-sama kita melakukan proses itu di sini. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain dilakukan juga dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah dari agama-agama yang lain. Jadi saling berkunjung di Kota Bogor ini dilakukan dengan baik.